Masih ada harapan. Persebaya tegaskan belum menyerah rebut gelar musim ini. Mental juara kembali ditunjukkan Persebaya meski peluang menipis, mereka tak gentar. Akankah kebangkitan dramatis terjadi di sisa laga? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sudah cetak 8 gol tapi Flavio Silva dituding menurun. Ada apa dengan striker andalan Persebaya? Flavio Silva justru mulai dikritik karena performanya dianggap tak segarang awal musim. Apakah ini pertanda sang predator mulai kehilangan tajinya? Simak detail lengkapnya di sini. Badai cedera hantam Persebaya. Tony Firmansyah dilarikan ke rumah sakit jelang laga panas lawan Arema. Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya. Tony Firmansyah harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit hanya beberapa hari sebelum derby Jatim. Apakah absennya sang gelandang muda bakal jadi mimpi buruk untuk Bajul Ijo? Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya catat rekor buruk kolektor kartu merah setelah Slavko Damjanovic diusir keluar saat hadapi Madura United, bikin pusing Paul Munster. Simak fakta lengkapnya di sini. Diisukan gabung Persija atau Persebaya, Teco akhirnya buka suara. Jawabannya bikin kaget. Akhirnya sang pelatih pun angkat bicara. Tapi siapa sangka jawabannya justru bikin publik sepak bola tanah air terdiam. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Masih ada harapan. Persebaya tegaskan belum menyerah rebut gelar musim ini. Mental juara kembali ditunjukkan Persebaya meski peluang menipis, mereka tak gentar. Akankah kebangkitan dramatis terjadi di sisa laga? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Penyerang Persebaya Flavio Silva masih terus berusaha mengejar Persib Bandung dan Dewa United guna meraih gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya baru saja menang atas Madura United FC pada pekan 29 BRI Liga 1 2024/25 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (20/4). Persebaya menang 1-0 dalam laga bertajuk Derby Suramadu tersebut. Kami punya ambisi untuk posisi setinggi-tingginya di klasemen. Tapi kami akan mendatangi posisi itu dengan pertandingan demi pertandingan. Kami harus percaya bahwa kami bisa ada di posisi setinggi-tingginya, kata penyerang Persebaya, Flavio Silva. Flavio mencetak gol tunggal kemenangan Persebaya di menit 68. Madura United memberi perlawanan sengit. Apalagi Persebaya harus bermain dengan 10 orang karena Slavko Damjanovic di kartu merah wasit di akhir babak pertama. Kemenangan ini karena kerja keras tim dan semangat tim. Di halftime kami berbicara bahwa kami bisa memenangkan pertandingan dan mendapat 3 poin, kata Flavio yang didapuk sebagai player of the match. Sudah cetak 8 gol tapi Flavio Silva dituding menurun. Ada apa dengan striker andalan Persebaya? Flavio Silva justru mulai dikritik karena performanya dianggap tak segarang awal musim. Apakah ini pertanda sang predator mulai kehilangan tajinya? Simak detail lengkapnya di sini. Flavio Silva mencetak 2 gol di 2 laga terakhir Persebaya. Menariknya 2 gol tersebut merupakan gol krusial yang membawa Persebaya meraih 1 dan 3 poin. Karena itu mantan penyerang Persik Kediri berharap akan tercipta gol-gol penting lainnya ketika ia berjersey Green Force. Hingga pekan ke-29, penyerang asal Portugal itu hanya mencetak 8 gol bagi Bajul Ijo julukan lain Persebaya. Jika dibandingkan dengan musim lalu ketika masih berseragam Persik, memang cukup jomplang.
Sebagai perbandingan hingga pekan ke-29 ketika berseragam Persik, Flavio mencetak 14 gol dan finish dengan 19 gol tahun lalu. Apakah Flavio sudah menurun? Bisa ya bisa tidak. Mengapa? Musim ini di bawah asuhan Paul Munster, Flavio seringkali bukan bermain sebagai striker murni. Ia bahkan lebih bermain di posisi sayap. Di putaran kedua tepatnya ketika Persebaya mendatangkan Dejan Tumbas, posisi striker 28 tahun itu otomatis berubah. Ia lebih banyak beroperasi di ektor sayap. Namun belakangan Munster akhirnya memilih menempatkan Tumbas di sektor gelandang dan menempatkan Flavio di posisi penyerang. Efektifkah? Yang jelas dalam 2 laga terakhir Flavio berhasil mencetak gol, yaitu ketika dijamu Persija dan menjamu Madura United. Badai cedera hantam Persebaya. Tony Firmansyah dilarikan ke rumah sakit jelang laga panas lawan Arema. Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya. Tony Firmansyah harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit hanya beberapa hari sebelum derby Jatim. Apakah absennya sang gelandang muda bakal jadi mimpi buruk untuk Bajul Ijo? Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya kembali memperpanjang tren positif di Liga 1 Indonesia 2024/2025 usai menang tipis 1-0 atas Madura United. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu (20 April 2025) menjadi kemenangan kelima beruntun tanpa kekalahan bagi Green Force. Namun kabar baik itu dibarengi dengan awan kelabu di ruang ganti Persebaya Surabaya. Salah satu gelandang andalannya, Tony Firmansyah, harus menjalani perawatan intensif usai mengalami cedera bahu di laga tersebut. Pelatih Paul Munster mengonfirmasi kondisi Tony yang kini tengah berada di rumah sakit. Tony sedang perawatan di rumah sakit mengecek kondisi bahunya. Kami menunggu kabar dari rumah sakit terkait kondisi Tony. Kami akan memantaunya beberapa hari ke depan, ujar Munster. Laga kontra Arema diprediksi berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Absennya Tony bisa jadi kehilangan besar di lini tengah Persebaya Surabaya yang membutuhkan tenaga ekstra dalam duel tersebut. Tony tampil impresif saat menghadapi Madura United meski hanya bermain selama 53 menit. Ia menjadi salah satu motor serangan dan pertahanan dengan kontribusi aktif di berbagai sisi permainan. Persebaya catat rekor buruk kolektor kartu merah setelah Slavko Damjanovic diusir keluar saat hadapi Madura United, bikin pusing Paul Munster. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya memang meraih kemenangan penting saat menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Minggu (20/4). Namun seakan tidak belajar dari pengalaman, pemain mereka dipastikan absen saat menghadapi Arema FC pekan depan. Dia adalah bek tengah andalan Paul Munster, Slavko Damjanovic. Ia mendapat kartu merah dan diusir dari arena pertandingan saat laga memasuki menit 45+3. Hal ini tentu sangat merugikan Persebaya karena Slavko adalah bek tengah yang tak tergantikan selama musim ini. Dan ia dipastikan tidak dapat memperkuat tim saat menjalani derby Jatim menghadapi rival abadi Arema FC. Tindakan yang dilakukan Slavko tersebut membuat Green Force mencetak rekor baru musim ini, yaitu menjadi klub asal Jawa Timur pengoleksi kartu merah terbanyak kedua di Liga 1.
Absennya Slavko tentu juga membuat coach Paul Munster semakin pusing karena bek asal Serbia itu nyaris selalu menjadi starter kecuali absen karena cedera atau akumulasi kartu. Maka dari itu Munster kemungkinan besar akan menempatkan Kadek Raditya sebagai bek tengah untuk berduet dengan Dime Dimov saat menghadapi Arema FC. Diisukan gabung Persija atau Persebaya, Teco akhirnya buka suara. Jawabannya bikin kaget. Akhirnya sang pelatih pun angkat bicara. Tapi siapa sangka jawabannya justru bikin publik sepak bola tanah air terdiam. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Bali United Stefano Teco Cugura disebut-sebut akan berlabuh ke Persija Jakarta atau Persebaya seusai mundur dari Bali United. Pelatih asal Brasil itu sempat melatih tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut pada 2017/2018 dan mengantarkan Persija menjadi kampiun saat itu. Rumor Teco kembali melatih Persija riuh di media sosial. Jakmania, supporter Persija, menginginkan Teco kembali melatih Macan Kemayoran. Selain itu, Teco memiliki kedekatan emosional dengan Persebaya. Bajul Ijo julukan Persebaya merupakan klub pertama bagi Teco pada 2004. Saat itu ia bertugas sebagai pelatih fisik dan asisten pelatih. Saya sudah kerja di 2 tim Persebaya sama Persija. Saya punya banyak memori bagus di 2 klub tersebut, kata Teco. Teco menganggap rumor yang menyebutkan ia akan bergabung dengan Persija maupun Persebaya hanya sebatas kabar angin. Dia tetap menaruh respek kepada pelatih yang saat ini menukangi kedua tim tersebut dan tak ingin mencampuri urusan klub lain. Teco kini fokus berusaha membawa Bali United lebih baik di sisa 5 laga pada musim ini. Terdekat Serdadu Tridatu julukan Bali United akan melakoni laga tandang melawan PSM Makassar pada Jumat dalam kurung 25 April 2025 mendatang.